Selamat siang semua. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai keluarga yang kuat, melahirkan pribadi yang kuat. Wah, topik yang menyenangkan ya ini karena kita akan melihat adanya korelasi antara keluarga dengan kepribadian setiap orang. Oke, sebelum itu yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk siang hari yang boleh kami rasakan ini dan kami hendak untuk belajar mengenai pendidikan agama Kristen khususnya mengenai keluarga dan kepribadian. Ya Bapa, kami sadar kami lemah, banyak hal yang bisa menggoda kami sehingga kami tidak fokus, tapi kami hendak menyerahkan segalanya dalam tangan-Mu. Biarlah satu pembelajaran ini sebagai upaya-Mu untuk mengenalkan diri-Mu kepada kami, dan biarlah kami bisa taat setia akan hal itu. Terima kasih Kristus, yang padamu kami berdoa, amin. Baik, oke, selanjutnya mana tujuan pembelajaran? Karena segala sesuatu kita perlu tahu tujuan atau goals kita untuk melakukannya, betul ya? Oleh karena itu dalam pembelajaran ini kita juga perlu tahu apa sih tujuannya untuk belajar gitu kan. Oke, hari ini kita belajar dengan tujuan yang pertama tentu untuk memahami peran Allah. Memahami peran Allah dalam pembentukan karakter kita di dalam keluarga. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi karakter diri. Jadi kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk karakter, dan di sini kita bisa untuk mengidentifikasi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk mengidentifikasi tipe pertumbuhan iman kalian dan cara pertumbuhan itu seperti apa gitu kan. Jadi ketiga tujuan pembelajaran ini merujuk pada topik besar atau poin besar kita yaitu mengenai kepribadian dan keluarga. Nah, ada istilah tuh yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul ya? Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Anis Yuniarti. Jadi kalian bisa panggil saya Ibu Anis. Saya dari UPH, satu saya MTA, dan saya merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Kemudian tentu program studi saya adalah Pendidikan Agama Kristen Teachers College. Dan ini adalah foto-foto saya di UPH yang pernah saya lakukan, itu segelintir kegiatan yang pernah saya lakukan. Baik, selanjutnya mengenai rules and procedures. Rules and procedure yang pertama itu tepat waktu. Yang pertama tepat waktu dalam pengumpulan tugas tentunya ya. Jadi dalam pengumpulan tugas atau dalam kelas yang menggunakan Google Meet atau Zoom gitu ya. Tepat waktu. Yang kedua, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di Google Classroom atau saat pembelajaran Meet atau Zoom bisa langsung ditanyakan. Oke, yang terakhir ini penting banget untuk kita semua ya sebagai orang Kristen. Notes-nya untuk kita semua yaitu kerjakanlah segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita sebagai wujud pertanggungjawaban kita kepada Allah Tritunggal dalam bentuk ketaatan, kesetiaan, dan kasih kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Paham ya? Kemudian selanjutnya Ibu minta kita semua membaca quotes yang akan Ibu tampilkan. Oke, ini dia. Jadi Ibu minta kita semua membaca 2 kalimat ini dengan suara di tempat kalian masing-masing, kalian membacanya. Oke, baik ya, paham ya? Ibu akan pimpin pembacaan ini. Yuk, 1, 2, 3. Families are like branches on a tree. We grow in different directions, yet our roots remains as one. Oke, maknanya itu apa gitu kan? Artinya adalah keluarga itu seperti ranting-ranting ada di pohon, dimana setiap ranting-ranting itu tumbuh secara berbeda. Ya dong, karena ranting yang satu dengan yang lain itu tidak sama ukuran, panjangnya berbeda, ukurannya berbeda, diameternya berbeda, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa lihat bahwa setiap ranting itu berbeda. Tetapi yang perlu kita ingat adalah walaupun ranting-ranting itu berbeda, akar dari ranting-ranting tersebut tetap satu. Oke? Tetap satu sama ya. Dan ketika kita tarik dalam keluarga kita, di dalam keluarga tentu terdapat anggota keluarga yang memiliki kepribadian, karakter, atau sikap yang berbeda. Betul ya? Tetapi kita perlu tahu bahwa akarnya tetap sama. Oke, akarnya siapa? Ya tentu Kristus sebagai pokok atau dasar atau akar kita. Paham ya? Walaupun berbeda, akar kita sama, yaitu Kristus.
Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk menuliskan materi minggu lalu mengenai tujuan keluarga Kristen di dalam buku catatan kalian. Jadi Ibu minta menuliskan ulang secara cepat ya, apapun yang kalian ingatkan mengenai tujuan keluarga Kristen, kalian tuliskan di situ selama 1 menit. Oke, silahkan. Notesnya nggak, ini tidak bersifat perfect ya, maksudnya apapun yang kalian ingat kalian tuliskan di situ sebagai pemahaman kalian di pembelajaran minggu lalu. Waktunya 1 menit ya. Oke, setelah 1 menit, nah selanjutnya adalah mengenai 4 poin yang akan kita pelajari di hari ini. Yang pertama mengenai keluarga yang kuat. Jadi kita akan melihat dasarnya seperti apa, prinsipnya, bentuknya seperti apa. Kemudian yang kedua mengenai dasar pribadi yang kuat gitu kan. Jadi ketika ada keluarga tentu di dalamnya ada pribadi setiap anggota keluarganya, betul ya? Oleh karena itu kita akan melihat pribadi yang kuat itu seperti apa. Kemudian yang ketiga itu mengenai cara bertumbuh. Ketika kita tahu bahwa dalam keluarga ada pribadi yang kuat, maka kita bertanya-tanya dong, lalu bagaimana caranya untuk bisa kuat? Nah, itu dia kita akan pelajari di hari ini. Dan yang terakhir mengenai karakter diri. Jadi, kita akan mengenal karakter, dasar karakter atau teladan karakter kita tuh siapa. Oke? Dan bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, itu kita akan pelajari di hari ini. Nah, untuk setelah video ini, maka kalian akan membaca materi. Jadi ini adalah schedule kalian di hari ini. Yang pertama, 5 menit pertama kalian absen menuliskan kata hadir. Betul ya? Kemudian yang kedua, menonton video, yang ini dia videonya. Kemudian yang ketiga, membaca materi yang Ibu sudah bagikan. Kemudian yang keempat, diskusi di Google Classroom. Jadi setiap siswa wajib untuk memberikan feedback bisa pertanyaan atau materi yang dipahami. Misalnya, pertanyaan, kalian kurang paham mengenai dasar keluarga ya, yang kuat itu seperti apa? Kalian tanyakan, dan teman-teman yang lain yang paham akan hal itu, kemudian dibantulah temannya. Kemudian contoh materi yang dipahami adalah misalnya, dari pembelajaran hari ini saya paham mengenai keluarga yang kuat adalah dasarnya Allah. Misalnya seperti itu ya, atau lain sebagainya. Kalian tuliskan di situ. Kemudian yang terakhir itu di jam terakhir, yaitu jam 2 sampai 2.30, kalian mengerjakan tugas dan doa penutup dilakukan secara pribadi. Baik, paham ya? Silahkan dilakukan. Tuhan Yesus memberkati.